Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanana Fairuz Nihlah, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Malang. Hari ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi bersama dengan Ibu Asrilia. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bu Asri sudah bersedia untuk melakukan wawancara bersama dengan saya. Nah, kemudian selanjutnya saya juga akan menjelaskan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini. Yang pertama tentu pra-observasi untuk melihat persiapan dari Ibu Asri sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian nanti juga saya akan ikut di dalam kelas untuk melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu Asri, dan nanti juga akan melakukan wawancara pasca observasi untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Asri lakukan. Apakah Bu Asri bersedia? Ya, saya bersedia. Alhamdulillah, terima kasih Bu Asri. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan wawancara pra-observasi ini. Yang pertama tentu nantinya materi pembelajaran Bu Asri itu yang akan dilaksanakan di kelas itu apa gitu Bu? Oke, baik. Sedikit menjelaskan, materi yang akan saya sampaikan itu terkait materi berpikir komputasional. Dengan tujuan pembelajaran itu peserta didik dapat menganalisis strategi pemrograman. Oke, berarti dapat memahami, menganalisis strategi pemrograman, ya. Begitu nih Bu ya. Oke, kemudian untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa nih Bu? Kira-kira dari tadi tujuan pembelajaran tadi? Ada dua area pengembangan yang nanti saya akan laksanakan dalam pembelajaran, yaitu terkait pengetahuannya dan keterampilannya. Nah, pengetahuan ini bagaimana peserta didik dapat menganalisis dari strategi pemrogramannya. Kemudian untuk keterampilannya, bagaimana peserta didik itu bisa mengimplementasikan strategi-strategi yang dapat memecahkan sebuah masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Keren sekali ya Bu, luar biasa. Berarti pertama siswa melakukan analisis dulu dari bahasa pemrograman itu, kemudian harapannya nanti dapat mengimplementasikan dari strategi pemrograman tersebut, begitu ya Bu. Wah, luar biasa. Siswa SMA ya Bu, soalnya ya Bu, jadi sudah belajar tentang bahasa pemrograman. Oke, kemudian selanjutnya strategi atau metode apa yang ingin Ibu gunakan nanti ketika pembelajaran di kelas? Oke, baik. Metode atau model pembelajaran yang akan saya gunakan itu discovery learning. Kemudian nanti di dalam kelas itu saya membentuk kelompok. Kelompoknya itu sesuai dengan gaya belajar. Di awal pembelajaran itu sudah dilakukan tes diagnostik. Jadi peserta didik itu dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Ada visual, ada auditorik, dan kinestetik. Seperti itu, Bu. Oke, berarti memang sudah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan nantinya produknya juga gitu. Wah, keren sekali ya Bu. Jadi sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian apa harapan Ibu dari kegiatan observasi ini Bu? Harapan saya bahwa dari tujuan pembelajaran itu dapat terlaksana dan dapat sesuai dengan gaya belajar atau minat belajar mereka. Ketika materi itu disampaikan, mereka itu lebih lebih paham dan lebih menyenangkan di dalam kelas itu. Karena soalnya sesuai dengan minat mereka gitu ya Bu. Jadi harapannya siswa itu tidak merasa terbebani dengan adanya pembelajaran tersebut. Wah, keren sekali. Kemudian kapan Ibu berkenan untuk saya masuk ke kelas Ibu? Baik, rencana mungkin hari Jumat nih Bu, tanggal 18 Oktober. Hari Jumat tanggal 18 Oktober. Kemudian nanti saya izin masuk kelas untuk melihat proses pembelajaran dari Ibu Astri. Oke, kemudian setelah nanti melakukan pembelajaran, maksudnya saya masuk ke pembelajaran Bu Astri, nanti juga setelahnya akan melakukan wawancara pasca observasi ya Bu. Baik Ibu. Ya, terima kasih ya Bu. Semoga nanti pembelajaran Bu Astri di kelas berjalan dengan lancar dan juga tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Astri siapkan tercapai kepada peserta didik. Begitu ya Bu. Terima kasih Bu Astri. Demikian wawancara pra
observasi yang saya lakukan bersama dengan Ibu Asri Lia, dan nanti selanjutnya saya akan melakukan observasi di kelas dan diakhiri dengan wawancara pasca observasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sudah berdoa belum? Belum. Oke, baik, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Bagas dipimpin doa dulu. Di tempat duduk siap, sudah berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk pembiasaan 1 pekan 1 surat, boleh ya? Hari ini kita membaca surat apa? Hari ini? Oke, silakan bisa dimulai. Dipimpin Mas Bagas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yubashshiral mu'minin. Baik, sebelum pembelajaran saya absensi terlebih dahulu ya, Mas Adil, Mas Afif. Oke, siapa yang di sini masih ingat materi minggu lalu? Kita bahas apa? Tentang proses pemrograman. Sebelum itu kita lakukan mindfulness terlebih dahulu ya, dengan teknik stop agar kalian bisa hadir secara sepenuhnya dalam proses pembelajaran hari ini. Dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silahkan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga.
Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas. Tahan 4 detik. Keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Mas Baden, Bu Asri mau tanya gimana perasaan atau tindakan apa yang akan kamu lakukan ketika Mas Adil nih, teman sebangku kamu, merasa sedih? Boleh berdiri. Baik, izin menjawab. Kalau saya sendiri, kalau misalnya teman saya atau orang yang saya kenal sedih, saya pertama akan mendengarkan dulu kenapa dia merasa sedih, dan kalau saya tidak bisa melakukan apapun, saya akan menjadi tempat ceritanya, dan kalau saya bisa melakukannya, paling saya akan takdir dia agar dia senang. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai ke pembelajarannya hari ini. Tadi saya sudah nanyakan minggu lalu kita mempelajari apa, terus kalian menjawab kita mempelajari proses pemrograman. Apa sih tujuan pembelajarannya? Ini yang akan kita selesaikan di pertemuan hari ini, yaitu menganalisis beberapa strategi algoritmik secara kritis untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan memberikan justifikasi efisiensi. Kemarin juga pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa sih step-step dari proses pemrograman. Ada yang masih ingat alur dari proses pemrograman? Ada 4. Menganalisis permasalahan. Betul, permasalahan. Kemudian ya, mengimplementasikan solusi, kemudian Menguji program testing. ya mengeksekusi. Nah, coba saya mau nanyakan kalian, menurut kalian proses pemrograman itu yang bagaimana? Kemudian apa yang kalian ketahui terkait algoritma? Algoritma kan kita sudah mempelajari ketika kelas 10. Masih ingatkah itu? Silakan Mbak Alfa, mungkin. Ya, proses yang berurutan ketika kita melakukan suatu program atau melakukan atau mencari solusi yang efisien. Untuk algoritmanya yang kamu ketahui apa? Algoritma itu apa? Ada yang mau bantu? Yang masih ingat? Warsi, silakan. Algoritma? Langkah-langkah. Betul. Langkah-langkah yang seperti apa? Langkah-langkah untuk menemukan solusi yang efisien. Jadi kita
kita menjembatkan satu alur untuk membuat suatu. Ya, betul. Algoritma itu langkah-langkah yang sistematis untuk mencari solusi terkait tujuan mencari solusi yang efektif. Ya, seperti itu. Intinya kalau algoritma itu langkah-langkah yang sistematis ya. Oke, saya lanjut tadi proses pemrograman kalian sudah menyebutkan ada 4. Yang pertama menganalisis permasalahan, mendesain solusi, kemudian mengimplementasikan solusinya, kemudian pengujian program tersebut. Nah, ini hanya penjelasannya. Ketika menganalisis permasalahan itu kalian harus mengetahui kebutuhan atau keadaan untuk menghasilkan definisi permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian yang mendesain solusi yaitu program merencanakan strategi untuk menghasilkan keluaran dari apa yang sudah kalian analisis tadi. Dan yang ketiga yaitu mengimplementasikan solusi. Ini bisa berupa program atau coding yang kemarin juga kalian sudah lakukan untuk uji cobanya. Kemudian step yang selanjutnya yaitu menguji coba program yang sudah kalian buat. Untuk pertemuan hari ini kita akan melakukan diskusi presentasi. Nah, ini sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin kita sepakati ya, yang sudah dianalisis pada Google Form terkait profil belajar kalian ya. Silakan kalian cek grup, itu sudah saya share LKPD-nya. Untuk LKPD-nya jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Di situ ada berupa soal studi kasus, bagaimana cara kalian mencari solusi yang efektif dan efisien dengan strategi algoritmik, dan disertakan pembuatan flowchart, diagram flowchartnya. Sudah dijelaskan tadi kan, selain kami karena ini seperti kehidupan sehari-hari, selain kami tadi menyiapkan 2 galon yaitu 5 liter dan 3 liter, kan ada nih satu yang isinya 1 liter pakai botol nih yang tadi kita mau pakai cara yang ketiga nih. Kan kita waktu mau eksekusi kan berarti kan nyiapin beberapa cara tuh. Nah, dengan pernyataan kakak Ais yang tadi, otomatis kan kita berarti muter otak, gimana ya caranya biar tepat ya. Nah, memanfaatkan cara yang ketiga berarti tadi mengambil salah satu elemen yaitu 1 botol air yang isi 1 liter. Kan supaya tadi biar kalian biar tepat 4 kan ya. Nah, itu jadi nanti sewaktu menuangkan bersamaan dengan 1 botol yang isinya 1 liter itu bisa dipastikan itu sudah tepat. Nah, jadi kita bisa meng-mix beberapa langkah untuk memecahkan masalah, tapi hasilnya tetap sama saja bisa. Apakah puas dengan jawabannya? Oke. Oke, lanjut. Berarti karena sudah selesai, lalu kita ke proses terakhir yaitu end. Selesai. Oke, ada yang ingin bertanya lagi sebelum kami tutup? Ya. Sepertinya tidak ada. Apakah sudah jelas? Ya, Pak. Oke, silakan ditutup. Terima kasih. Kami ucapkan mohon maaf
apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gaya Belajar Kinestetik. Berdiri kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang telah dikirimkan Bu Astri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arsyila Guntur, nomor presensi 4. Perkenalkan, nama saya Fitri Gaurai dari presensi 25. Perkenalkan, nama saya Ayu Zahra dari nomor presensi 3. Perkenalkan, nama saya Nelsa Sadia dari nomor presensi 23. Saya Fitrana Amalia, nomor presensi 10. Saya Rifki Yugananda, absen 30. Mohon maaf, saya presensi 6. Maka jadi langsung saja kita mulai. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat 3 botol sebagai perumpamaan. Jadi sesuai LKPD di situ terdapat ya yang nomor 2, yaitu terdapat 2 galon yang dapat berisikan 5 liter air dan 3 liter air. Nah, karena kami tidak membawa galon, jadi kami perumpamaan saja menggunakan botol. Nah, di sini kami punya botol A dan B, di mana A itu berdaya tampung 5 liter dan yang B berdaya tampung 3 liter. Nah, proses selanjutnya yaitu yang nomor 3. Bagaimana caranya agar galon yang berisi 5 liter air dapat berisi tepat 4 liter. Nah, kalau dipakai logika ya, 5 liter air jika kita tuangkan ke botol B yang berdaya tampung 3 liter, maka akan tumpah. Ya enggak? Iya. Betul. Maka kalau 5 liter air kita tuangkan ke botol 5 liter. Nah, ini kan sudah berisikan 5 liter air ya. Kita lihat. Nah, agar tepat 4 liter, caranya bagaimana? Caranya tinggal kurangin saja. 5 kurangin 1, kurangin 4 berapa teman-teman? 1. Nah, 1 liter. Nah, 1 liter itu kemana? Ya ke botol yang kosong. Kalau yang simpel, kenapa ribet? Kita tuang 1 liter. Nah, sudah. Botol yang tadinya berisi 5 liter, sekarang sudah tepat berisi 4 liter air. Atau enggak kan bisa ya, dari sini langsung ada taruh ke sini 4 liter kayak gitu. Ya kan, jadi nggak perlu 2 galon karena kan ini daya tampungnya 5 liter, sedangkan mintanya kan 4 liter ya udah kasih taruh aja ke sini 4 liter ya gitu teman-teman. Ya ini sesuai dengan gaya belajar kami ya, karena kita itu lebih suka, lebih paham kalau lihat praktek secara langsung. Mungkin beda-beda dari pendapat teman-teman karena kita juga kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oke, itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ya, yang terakhir aja untuk kelompoknya. Udah siap? Warahmatullahi wabarakatuh.
tepat 4 liter air yang terisi pada galon yang bervolume 5 liter. Sebelum kami mempresentasikan, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Aluvia, nomor presensi 24. Saya Demonida, presensi 14. Saya Yuda Tidia Purwana, presensi 35. Saya Danjana Pamungkas, presensi 28. Saya Nurna Mutia, presensi 29. Saya Rifana Ramukti, presensi 11. Baik, langsung saja kita akan mempresentasikan diskusi kami dalam bentuk lagu. Pertama-tama isi galon 5 liter dengan penuh air. Tuangkan air tadi dalam galon 3 liter sampai penuh. Hingga sekarang tersisa 2 liter air. Buang air dari galon 3 Dan tuang sisa air 2 liter dari dalam galon yang liter. Isikan lagi air ke dalam galon 5 liter hingga penuh. Galon 3 liter hingga penuh. Maka sekarang galon 5 liter berisi 4 liter air. Apakah ada pertanyaan? Ulangi. Lebih semangat. Yuda, nyanyi sendiri. Kalau nggak nyanyi nggak boleh Pertama-tama isi galon 5 liter penuh air. Tuangkan air tadi dalam galon 3 liter sampai penuh. Hingga sekarang tersisa 2 liter air. Buang air dari galon 3 liter. Dan tuang sisa air 2 liter dari galon 5 liter ke dalam galon 3 liter. Isikan lagi air ke dalam galon 3 liter hingga penuh. Lalu tuangkan ke dalam galon 3 liter hingga penuh. Sekarang galon 5 liter berisi 4 liter air. Makan. Lagi boleh nggak bayang dulu. Rasanya. Ayo udah Makan dulu. yang kemarin dulu. Makan. Ayo. Iya, Mikir. Kalau pakai istilah sedikit ya. Masa jawab ya kamu? Iya. Ayo. Makanan apa yang bisa bela diri
terfokus. Apa dong jawabannya? Tadi jawab. Pancake silat. Ya. Sampai lucu. Kalau lucu nggak boleh duduk. Kapan bicara kedua? Kalau satu banjir. Salah. Apa tuh? Oh ya benar. Kalau tiga apa? Kalau tiga. Ganjar. Sekian dari presentasi peluang audio ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Luar biasa ya, dari ketiga kelompok tadi beraneka ragam cara kalian untuk mencari solusinya ya. Ada yang hanya satu step saja, ada yang berstep-step sampai akhirnya semuanya terisi 4 liter. Kita refleksikan bersama ya pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapatkan terkait materi, strategi, algoritmik dan pemrograman? Apa yang kalian dapatkan? Siapa yang mau berpendapat untuk merefleksikan pembelajaran hari ini? Ya, ada 2 pertanyaan. Apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari studi kasus tadi ya? Perpindahan air antara galon 5 liter dan 3 liter. Mbak Harfa? Apa yang kamu dapatkan? Oke, Mbak Heli. Yang saya mewakili teman-teman juga. Inti dari pembelajaran hari ini dengan memecahkan masalah sekitar kasus galon yang berubah menjadi 4 liter dengan berbagai cara, itu jadi dapat mengetahui ternyata dalam memecahkan masalah itu tidak hanya dan tidak harus berasal dari satu sudut pandang saja, karena ya kita tahu tadi bahwa permasalahan kan sebenarnya cuma satu ini, cuma masalah galon dipindah biar jadi 4 liter, ternyata bisa sekompleks itu dalam memecahkannya berdasarkan pandangan masing-masing. Intinya ide pembelajaran kali ini adalah mendapatkan banyak ilmu dan bisa bisa membuka pikiran kita juga, ternyata bahwa menyelesaikan masalah itu harus dari satu sudut pandang saja, bisa menggabungkan beberapa pendapat-pendapat hingga masalah itu tuh bisa terselesaikan secara sistematis, cepat dan menyenangkan. Seperti itu. Iya, ada senang, ada bingung, ada deg-degan
kan ya seperti itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar ya, karena Mas Bagas sudah WA Pak Andris. Untuk yang terakhir, untuk mengevaluasi seberapa paham kalian tentang materi yang kita pelajari 2 pertemuan hari ini, minggu ini, maaf, bawa HP semua ya? Oke, bawa HP semua, kalian ke kuisis untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini. Hanya 5 soal saja. Kalau sudah, saya mulai. Ya. Nanti kodenya kan nanti terlihat itu tuh nanti terlihat kodenya. Adakah yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait materi berpikir komputasional, submaterinya rekursi. Nanti kalian pelajari dulu di rumah. Kita minggu depan membahas rekursi kalau sampai dengan materi yang selanjutnya nanti yang kalian pelajari materi rekursi dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau Bu Astri belum maksimal memberikan pelayanan pembelajaran hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanana Fairusnillah, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1
lumayan deg-degan ya Bu, karena biasanya ngajar nggak ada yang nemenin, tiba-tiba ini ada Bu Nana di belakang ngomong tahu ya observasi saya, tapi alhamdulillahnya berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu. Kemudian coba bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang sudah dilakukan di dalam kelas dan langkah apa atau tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan. Area pengembangan yang saya lakukan dalam kelas pengetahuannya, kemudian keterampilannya juga. Dari pengetahuannya, siswa itu mengetahui bagaimana proses dari strategi pemrograman. Kemudian untuk keterampilannya itu siswa dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait proses pemrograman itu seperti apa. Untuk tadi langkah-langkahnya dan atau tahapannya bagaimana? Tahapannya di situ saya memberikan LKPD kepada siswa. Di situ kita bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, yang visual ya bersama siswa visual, kemudian yang auditori dan kinestetik juga seperti itu. Kemudian mereka menyelesaikan LKPD itu sesuai dengan gaya belajarnya, mereka juga presentasi ke depan sesuai dengan gaya belajarnya juga. Itu sih Bu. Berarti keren banget ya Bu. Jadi siswa SMA sudah mengetahui coding, pemrograman ya, terus kemudian mengaplikasikannya gitu ya dengan cara tadi ada LKPD sesuai dengan minat belajar mereka, terus kemudian produk mereka berarti juga sesuai dengan minat mereka gitu ya Bu. Berarti memang saya sudah menerapkan diferensiasi konten, proses dan juga produk gitu ya Pak. Terus menurut Bu Asri, apakah ada pengembangan yang Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik? Mungkin menurut saya sudah cukup baik karena sudah menyesuaikan dengan gaya belajar dari kita tes awal, tes diagnostik itu. Kemudian mereka juga ketika presentasi itu berbeda-beda gitu Bu. Oh ya, bervariasi ya, bervariasi begitu. Itu sih cukup. Iya. Terus kemudian apakah ada kendala Bu dalam proses pelaksanaan ini? Baik, kalau saya lihat memang sedikit ada kendala. Mereka masih bingung harus bagaimana ya mengimplementasikan gaya belajar mereka terkait materi yang sudah saya sampaikan. Tapi alhamdulillahnya mereka kreatif bisa menemukan, oh iya bisa nih sesuai dengan gaya belajar yang saya punya gitu. Itu anak bisa mencari solusinya sendiri. Berarti kalau di dalam praktik coaching itu dia sudah bisa menemukan solusinya gitu. Keren banget ya. Berarti memang hebat, luar biasa Ibu ya. Terus kemudian rencana Ibu terkait dengan kegiatan pembelajaran ke depan itu bagaimana Bu? Untuk rencana ke depan mungkin saya akan mencari informasi lain untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut. Berarti lebih banyak mencari referensinya Bu. Sebenarnya paling juga sudah luar biasa Bu, sudah variasi sehingga tadi produk siswa juga beragam. Terus kemudian juga cara belajar mereka juga sudah beragam dan antusiasmenya yang luar biasa juga Bu. Tapi memang Bu Asri berarti berkomitmen untuk mencari ragam yang lain gitu Bu. Kemudian kapan Ibu akan melakukan proses mencari referensi atau akan melakukan kegiatan melakukan pembelajaran yang variasi itu kapan? Mungkin rencananya ini saya coba cari referensi terlebih dahulu. Kemudian karena ini sudah mau mendekati ujian, mungkin akan saya implementasikan di semester depan. Oh gitu, mau diimplementasikan langsung ya Bu? Iya. Karena ini sudah mau hampir selesai gitu ya. Jadi nanti dia di semester awal, semester 2 awal itu menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi gitu ya. Keren banget Ibu. Semoga perubahan dan perbaikan kamu nanti berjalan dengan lancar dan juga membawa perubahan yang sangat baik ya. Jadi meningkat lagi proses pembelajarannya yang kemarin sudah sangat bagus jadi sangat bagus lagi gitu ya Bu, biar berkonsisten dalam pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih luar biasa sekali Ibu. Terima kasih untuk waktunya.
kegiatan pasca